Hello guys, welcome to Bising the World. Subscribe yuk. Oke guys, kali ini kita mau jalan-jalan sebentar ke Singapura. Kenapa aku bilang sebentar? Karena aku stay-nya cuma 2 malam aja nih ke Singapura. Kebetulan lagi ikut acara Standard Chartered Singapore Marathon 2023. Nah, acaranya itu rencananya tuh aku lari di tanggal 2. Jadi aku nih sekarang berangkat tanggal 30 November. Jadi ini aku lagi di Changi di tanggal 30 November ya, hari Kamis. Sampai suasananya itu udah mulai Christmas nih guys. Jadi di Changi-nya sendiri itu udah banyak ornamen-ornamen Christmasnya. Nah, tapi video kali ini itu aku nggak bahas ornamen-ornamen Christmas atau suasana Changi. Aku mau bahas tentang hotelnya itu sendiri. Nah, jadi biar murah aku cari penginapan yang ramah kantong tentunya. Apalagi aku nginepnya 2 malam. Nah, setelah googling-googling, cari-cari, aku akhirnya nemu satu penginapan, bentuknya kayak pods. Nah, pods itu kalau kamu bayangin mungkin kayak bobo box. Nah, video bobo box juga udah ada ya guys di YouTube aku. Jadi kalian tinggal cek aja video bobo box yang ada di Kebayoran. Oke. Nah, potsnya ini namanya Mad Pots. Nah, lokasinya ada di Arab Street. Ini aku mau nunjukin kalian, aku jalan dari Changi menuju Arab Street itu kayak gimana sih suasananya. Ini dari Changi ya, aku menuju lokasi MRT-nya. Nah, dari MRT ini aku tujuannya adalah ke stasiun Bugis gitu. Jadi kebetulan aku pakai Genius aja, jadi aku nggak tuker lagi EasyLink atau beli EasyLink. Jadi sekarang guys keren banget nih kartu-kartu ATM debit dari bank-bank lokal kita ya. Jadi contohnya Genius nih, kita tinggal top up aja Geniusnya, yang penting ada isinya lah ya tabungannya, kita bisa pakai untuk MRT di sana. Nah, sedikit cerita, jadi kalau pakai Genius itu kita tap, nanti diakumulasinya di malam hari gitu. Jadi kalau aku lihat sih transaksinya tuh nggak bisa real time gitu, apakah MRT ini misalnya sekali tap 12.000 kah atau 15.000, tapi nunggu akumulasi malamnya. Oke, dari MRT ini aku turun langsung di stasiun Bugis. Tadi aku nggak ngeliatin proses di MRT-nya karena ribet bawa koper ya guys. Ini aku turun di MRT Bugis, stasiun MRT Bugis. Terus aku jalan menuju arah gedung-gedung ini, lurus aja. Terus sambil jalan nemu hidden park gitu, yang udah dihiasi dengan ornamen-ornamen Christmas ya, lucu ini burung Christmas gitu, ada pohon Natalnya juga. Terus suasana pas malam tuh syahdu banget ya guys di sini karena ada lampu-lampu Natal, kemudian juga ada air mancur kecilnya, suara gemericik air, ih gemes banget deh pokoknya. Suasana Singapura kalau lagi mau Christmas tuh benar-benar menyenangkan, holiday-nya tuh terasa banget ya guys ya. Nah, ini sekitaran Bugis Stationnya. Nah, lanjut nih aku jalan lurus itu udah masuk ke Haji Lane Street. Nah, Haji Lane Street ini tuh terkenal banget juga di Singapura. Bayangin guys, kamar hotelnya itu sebenarnya nggak nyampe 500.000, sekitar 400 ribuan rupiah ya. Itu deket dengan kafe-kafe hits di Haji Lane. Nah, Haji Lane-nya tuh sekarang suasananya kayak gini nih guys. Kalau nanti agak siangan mungkin lebih rame lagi. Ini suasananya tuh udah banyak toko-toko yang estetik ya. Jadi emang Haji Lane sendiri kan udah estetik ya. Terus sekarang ditambah lebih rame lagi toko-toko yang ke Koreaan gitu. Jadi menambah keestetikan si Haji Lane itu sendiri. Asik banget ya, deket daerah yang hits-hits kayak gini nih hotelnya.
Nah, sampai di Arabica Coffee nih guys, yang ada tulisannya Arab Street 56. Kita udah deket banget karena di sampingnya persis lah si hotel kita ini. Lihat kan kece banget, sampingnya persis Arabica. Jadi kalau kamu pengen ngopi cakep, langsung ke sampingnya aja. Terus di depannya juga ada resto. Nah, ini langsung ke spot kita atau hotel kita. Tapi wait, sebelum kita masuk ke dalam hotel kita dan explore isi hotelnya, pas aku lagi lihat-lihat sekitar, di ujung situ tuh ada masjid besar tuh guys, yang ada kubah warna emasnya. Pastinya aku pengen jalan-jalan dulu deh sebelum masuk ke hotelnya atau check-in ke hotelnya. Nih, lihat suasananya ya. Kita ke arah masjidnya tersebut yang tadi kita udah lihat. Nah, ini kita bisa jalan aja. Besar banget ya guys, jarang banget ada pemandangan masjid di Singapura. Jadi pas lihat ini tuh kayak wah, megah banget masjidnya. Di sekitar masjidnya itu ada banyak resto-resto Melayu gitu guys. Jadi resto-resto yang menyediakan makanan halal itu lumayan banyak di daerah sini, which is memudahkan untuk makan makanan halal di sini. Dan suasananya tuh homey banget ya nggak sih, kayak lagi di Indo aja gitu. Oke, setelah melihat keadaan sekitarnya, kita mau check-in aja langsung ke hotelnya ya guys ya. By the way, aku check-innya itu mudah karena aku tinggal nunjukin booking aku aja dari tiket.com, langsung dari aplikasinya, nggak usah di print, dan nunjukin paspor. Ini aku sama suamiku pesennya tuh kita superior yang single-single ya. Jadi kita nggak pilih yang double karena kita tahu mungkin space-nya kecil. Jadi kita belinya yang space sendiri-sendiri supaya nggak tendang-tendangan. Nah, ini kita lihat aja yuk. Kamar kita kebetulan di atas nih guys, jadi kita naik tangga. Jadi tadi kita udah ngedrop barang-barang dulu sebelum videoin ini suamiku, supaya lebih mudah aja karena tangga semua nih. Sambil nunggu nyampe, ini belinya di tiket.com guys. Ini harganya, kalian bisa cek juga langsung price-nya. Ini karena lagi holiday mungkin lebih murah kalau lagi nggak holiday ya. Nah, ini kita sampai di area potsnya atau area tempat tidurnya ya guys ya. Suasananya sehening itu, jadi jangan sampai berisik karena akan kedengeran dalam pots, nanti ada yang komplain. Nah, ini potsnya kebetulan karena kita pesannya single-single, jadi ini single-nya kayak gini nih guys. Posisinya di bawah, bukanya pakai kartu akses. Tara! Iya, cuma satu bed gitu sih. Cuma menurutku masih oke karena tidurannya masih lega. Suamiku yang tinggi 170 masih enak. Nah, di dalam potsnya ini ada berbagai macam button, ada air fan-nya jadi nggak pengap, terus ada colokan-colokan USB, ada juga colokan biasa untuk ngecas handphone, ada fast charging, ada handuk, disediain juga handuk. Terus kemudian bantalnya sendiri dikasih 2, dikasih air minum dan selimut. Di dalamnya juga ada TV, jadi nggak boring lah ya. Nah, ini suasana lampu-lampunya juga enak ya, jadi kayak rasanya lagi di spaceship gitu kan. Tuh lihat deh, keren banget deh. Dia sebenarnya ada yang bisa buat 2 orang, cuma kita tuh ragu karena kalau takutnya sempit banget ya untuk berdua, jadi mending sendiri-sendiri aja. Jadinya gitu deh. Nah, untuk lemari-lemari yang warna abu-abu ini itu lemari kita ya guys. Jadi untuk masing-masing pots dapat satu lemari, nomornya sama dengan nomor pots kita dan bisa diakses dengan kunci kamar kita juga. Jadi cuma satu kartu itu bisa banyak akses. Toiletnya itu toilet sharing, jadi aku nggak bisa videoin karena lagi ada orang. Oke, itu aja sekilas tentang Mad Pots, tempat nginep aku. Tadi harganya sekitar 900-an untuk 2 malam ya guys. Aku bookingnya di tiket.com, oke banget melalui tiket.com. Nah, ini sekitarnya ada tempat makan atau cafe nasi rames gitu guys. Harganya cuma $5 aja dengan lauk yang tadi. Oke deh, itu aja review aku singkat tentang Pots atau penginapannya.
Semoga video kali ini bisa membantu kalian memberikan referensi untuk hotel murah dan simple yang ada di Singapura. Next videonya lebih tentang Singapura dan Singapura Marathon. Stay tune dan jangan lupa subscribe. Happy holiday!